Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, baiklah kita melanjutkan penjelasan ayat 6 dari surat Al-Maidah tentang cara wudhu. Para pengikut mazhab Abu Hanifah berpendapat wajib membasuh seperempat kepala, yaitu seukuran ubun-ubun. Sahabat-sahabat kami dari pengikut mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah membasuh secara mutlak dan tidak ada batasan tertentu. Bahkan jika dia membasuh sebagian rambut dari kepalanya, maka itu sudah cukup. Adapun kedua kelompok itu, yaitu kelompok Hanafiyah dan Syafi'iyah, berhujjah dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia berkata, maksudnya sini Al-Mughirah bin Syu'bah berkata bahwa yang artinya Nabi SAW pergi meninggalkan kami untuk buang hajat, dan aku pun ikut bersama beliau. Ketika beliau selesai buang hajat, beliau bersabda, "Apakah kamu membawa air?" Maka aku pun memberikan air untuk bersuci. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya dan wajahnya. Lalu beliau hendak menyingkapkan kedua hastanya, namun lengan bajunya sempit sehingga beliau mengeluarkan kedua tangannya dari bawah jubah dan menaruh jubahnya di atas kedua pundaknya. Lalu beliau mencuci kedua hastanya dan membasuh ubun-ubunnya dan surbannya, juga sepatu khufnya. Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadis itu. Hadis itu tercantum dalam kitab Sahih Muslim dan yang lainnya. Maka pengikut Imam Ahmad rahimahullah berkata kepada mereka, sesungguhnya beliau hanyalah membasuh ubun-ubun, karena beliau menyempurnakan basuhan kepala pada surbannya. Dan kami pun berpendapat demikian. Dahulu beliau juga membasuh surban dan sepatu khuf. Itu lebih utama. Jadi pada hadis tersebut tidak ada yang memiliki dalil yang menunjukkan boleh hanya membasuh ubun-ubun atau sebagian kepala tanpa menyempurnakannya pada surban. Lalu para ulama berselisih pendapat. Apakah dianjurkan mengulang membasuh kepala sebanyak 3 kali? Sebagaimana itu pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Atau hanya dianjurkan membasuh 1 kali basuhan, sebagaimana itu adalah dari kalangan mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan orang-orang yang mengikutinya. Untuk itu ada 2 pendapat. Diriwayatkan dari Humran bin Aban, dia berkata, aku pernah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudu, lalu dia menuangkan air di kedua telapak tangannya 3 kali dan mencucinya. Lalu dia berkumur-kumur dan beristinsyak. Lalu dia mencuci wajahnya 3 kali. Lalu dia mencuci tangan kanan beserta siku-siku 3 kali. Lalu dia mencuci tangan kiri sama seperti itu sampai ke siku. Lalu dia membasuh kepalanya. Lalu dia mencuci kaki kanannya 3 kali dan kaki kirinya 3 kali, sama seperti itu. Lalu dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang berwudu sama seperti wuduku ini, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis yang semisal diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkaitan dengan tata cara wudu. Lalu dia membasuh kepalanya 1 kali. Demikian halnya dari riwayat Abdul Khair dari Ali radhiyallahu anhu dan semisalnya.
Sini para ulama yang menganjurkan mengulang membasuh kepala sebanyak 3 kali telah berhujjah dengan keumuman hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali. Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari Humran, dia berkata, aku pernah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudu. Lalu dia menyebutkan hadis yang semisal, namun tidak menyebutkan kumur-kumur dan istinsa. Dia Humran berkata di dalamnya, lalu dia membasuh kepalanya 3 kali, lalu dia mencuci kedua kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti itu. Lalu beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti ini, maka dia itu telah cukup baginya. Hadis itu hanyalah diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Lalu dia berkata, hadis-hadis Utsman radhiyallahu anhu yang sahih menunjukkan bahwa beliau membasuh kepala 1 kali saja. Dulur-dulur seiman, dalam ayat yang telah kita sebutkan di atas tadi, yaitu ayat 6 surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah maksud saya, firman Allah Ta'ala yang artinya adalah, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Di sini dibaca wa arjulakum, dan basuhlah kakimu dengan nasab karena diatofkan kepada wa aidiakum wujuhakum faghsilu, maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia membaca wa arjulakum yang artinya dan basuh kakimu, dan dia berkata kalimat itu dikembalikan kepada mencuci. Hal yang serupa juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Urwah, atau Mujahid, dan selain mereka. Itu adalah bacaan yang jelas menunjukkan tentang wajib mencuci kaki. Sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama, dan dari ayat itulah para ulama berpendapat akan kewajiban urut di dalam berwudu. Jadi ada wajibnya tertib atau sesuai urut-urutannya. Sebagaimana mazhab jumhur ulama. Berbeda dengan Abu Hanifah rahimahullah. Beliau tidak mensyaratkan urutan pada saat berwudu. Jadi tidak perlu tertib. Bahkan jika seseorang mencuci kakinya, kedua kakinya lebih dahulu, lalu membasuh kepala, lalu mencuci kedua tangannya, kemudian baru mencuci wajahnya, maka itu sah baginya. Itu menurut Imam Hanafi. Karena ayat itu hanyalah memerintahkan mencuci anggota-anggota tersebut. Dan huruf waw tidaklah menunjukkan akan urutan. Jadi bukan merupakan urutan. Jumhur ulama dalam menjawab pembahasan itu telah menempuh banyak cara. Di antaranya mereka ada yang berkata ayat tersebut menunjukkan tentang kewajiban, yaitu memulai mencuci wajah ketika hendak melaksanakan sholat. Karena mencuci wajah itu diperintahkan dengan huruf fa, takkib, dan dia menunjukkan akan urutan. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib memulai mencuci wajah dan tidak wajib urutan setelahnya. Akan tetapi hanyalah ada 2 pendapat. Pertama, wajib urut secara mutlak sebagaimana yang tercantum di dalam ayat tersebut, yaitu ayat 6 surat Al-Maidah. Dan kedua, tidak wajib urut secara mutlak. Akan tetapi ayat itu hanya menunjukkan tentang kewajiban memulai mencuci wajah. Sehingga
wajib tertib pada anggota wudhu yang setelahnya. Di antara mereka ada yang berkata, kami tidak menerima bahwa huruf waw itu tidak menunjukkan akan urutan. Bahkan dia benar-benar menunjukkan, sebagaimana mazhab sebagian ulama nahu, maksudnya ulama nahu, yaitu ulama bahasa dan ulama fikih, akan urutan. Lalu kami katakan, jika memang diperkirakan bahwa huruf waw itu tidak menunjukkan urutan secara bahasa, bahwa dia menunjukkan akan urutan secara syariat. Dalil yang menunjukkan hal tersebut bahwa Rasulullah SAW ketika melaksanakan tawaf di Al-Bait, yaitu Ka'bah, beliau keluar dari pintu Shafa sambil membacakan firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah. Ini adalah terjemahan ayat 158 dari surat Al-Baqarah. Lalu beliau bersabda, aku memulai dari apa yang telah Allah mulai. Itu adalah lafaz Muslim rahimahullah. Sedangkan lafaz An-Nasai rahimahullah adalah, mulailah olehmu dari apa yang telah Allah Ta'ala mulai. Itu adalah lafaz perintah dan isnadnya sahih. Sehingga itu menunjukkan tentang kewajiban memulai dengan apa yang Allah Ta'ala mulai. Dan itulah maksud dari ungkapan bahwa ayat itu menunjukkan akan urutan secara syariat. Dulur-dulur seiman, di antara mereka ada yang berkata ketika Allah Ta'ala menyebutkan tata cara wudhu di dalam ayat itu sesuai dengan urutan tersebut, lalu dia memutuskan perkara yang sama dari perkara yang sama, dan dia memasukkan anggota yang dibasuh, yaitu kepala, di antara dua anggota yang dicuci, yaitu tangan dan kaki. Maka itu menunjukkan akan tujuan dari urutan. Di antara mereka ada yang berkata, tidak diragukan bahwa Abu Dawud rahimahullah dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW sekali lalu beliau bersabda, ini adalah wudhu yang Allah tidak menerima sholat kecuali dengannya. Mereka berkata, bisa jadi beliau berwudu secara berurutan, sehingga wajib wudu secara berurutan seperti beliau. Atau bisa jadi beliau berwudu tidak secara berurutan, sehingga wajib tidak berurutan seperti beliau. Akan tetapi tidak ada yang berpendapat seperti itu, sehingga wajib mengikuti pendapat yang kami sebutkan sebelumnya. Adapun bacaan yang lain, yaitu bacaan orang yang membacanya dengan wa'arjulikum, yaitu dengan jar, maka itu telah digunakan sebagai hujjah bagi orang-orang Syiah berkaitan dengan pendapat mereka tentang wajib membasuh kedua kaki. Karena menurut mereka kalimat itu diatofkan kepada membasuh kepala. Telah diriwayatkan dari sekelompok ulama dari kalangan kaum salaf suatu pendapat yang disakakan menyatakan hal tersebut, di mana Ibnu Jarir rahimahullah telah meriwayatkan dari Humaid. Dia berkata, Musa bin Anas berkata kepada Anas radhiyallahu anhu, dan ketika itu kami sedang berada di dekatnya, wahai Abu Hamzah, sesungguhnya Al-Hajjaj, maksudnya Ibnu Yusuf, berkhutbah kepada kami di Al-Ahzaz, dan ketika itu kami ada bersamanya. Lalu dia menyebutkan tentang wudhu. Dia berkata, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, dan basuhlah kepala-kepala kalian, lalu cucilah kaki-kaki kalian. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu dari tubuh anak Adam yang lebih dekat dengan najis daripada kedua kakinya.
Maka cucilah bagian dalam, bagian luar, dan tumit-tumit kaki kalian. Maka Anas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala maha benar, dan Al-Hajjat telah berdusta. Allah Ta'ala berfirman, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu. Dia Musa pun berkata, dahulu apabila Anas radhiyallahu anhu mencuci kedua kakinya, dia membasahi kedua-duanya. Isnadnya sampai ke Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Al-Quran turun membawa syariat membasuh kedua kaki. Sedangkan sunnah turun membawa syariat mencuci kedua kaki. Isnadnya juga sahih. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, wudu itu ada 2 kali mencuci, yaitu wajah dan tangan. Dan 2 kali membasuh, yaitu kepala dan kaki. Ibnu Abi Hatim rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah Ta'ala. Dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini adalah terjemahan dari ayat 6 surat Al-Maidah. Maka dia Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah membasuh kedua kaki. Lalu dia Ibnu Hatim berkata, yang artinya hal yang semisal juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Alqamah, dan selain mereka berdua. Asar-asar tersebut sangat aneh sekali, akan tetapi semuanya dialihkan bahwa yang dimaksud dengan membasuh adalah mencuci dengan ringan. Lantaran hadis sahih dari As-Sunnah yang kami akan sebutkan berkenaan dengan kewajiban mencuci kedua kaki, sesungguhnya qiraah atau bacaan dengan jar itu dapat diartikan sebagai pendampingan dan keserasian perkataan, sebagaimana yang biasa digunakan dalam perkataan orang-orang Arab. Yaitu seperti perkataan ungkapan juhru dhaibun khorib, artinya lubang biawak yang hancur. Dan seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 21 yang artinya mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Ini maksudnya itu diperbolehkan dalam bahasa Arab dan telah menyebar luas. Di antara para ulama ada yang berkata bacaan itu dialihkan kepada membasuh kedua kaki apabila kedua-duanya sedang memakai khuf. Pendapat itu dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antara para ulama ada yang berkata bacaan itu menunjukkan tentang membasuh kedua kaki. Jadi di sini maksudnya, akan tetapi yang dimaksudkan adalah mencuci secara ringan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh As-Sunnah. Bagaimanapun juga mencuci kedua kaki hukumnya wajib dan harus dilakukan lantaran ayat dan hadis-hadis yang akan kami sebutkan. Asar yang paling tepat untuk dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa membasuh dapat diartikan mencuci ringan adalah asar yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullah dari An-Nazil bin Sabrah. Dia memberitahukan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah melaksanakan sholat zuhur dan setelahnya dia duduk untuk menyelesaikan kebutuhan orang-orang di alun-alun kota Kufah. Sampai tiba waktu salat asar, lalu dia pun diberikan seember air untuk berwudu.
Lalu dia mengambil gayung, satu gayung, dan dengannya dia membasuh wajahnya, kedua tangannya, kepalanya, dan kedua kakinya. Lalu dia berdiri dan meminum sisanya dalam keadaan berdiri. Lalu dia berkata, sesungguhnya ada orang-orang yang membenci, tidak suka minum sambil berdiri. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan seperti yang aku lakukan ini. Selanjutnya dia berkata, inilah cara wudhu orang yang tidak berhadas. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebagian makna asar tersebut di dalam kitab sahihnya. Dulur-dulur siman, barang siapa dari kalangan orang-orang Syiah yang mewajibkan membasuh kedua kaki sama seperti membasuh sepatu khuf, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Demikian halnya orang yang membolehkan membasuh kedua kaki dan membolehkan mencucinya, maka dia juga telah keliru. Barang siapa yang menukil dari Abu Ja'far bin Jarir bahwa dia mewajibkan mencuci kedua kaki lantaran beberapa hadis yang telah kita sebutkan tadi, maka mewajibkan membasuh keduanya lantaran ayat tersebut, maka dia belum tahu sepenuhnya tentang mazhabnya berkaitan dengan hal tersebut. Karena sesungguhnya perkataan Abu Ja'far bin Jarir dalam kitab tafsirnya halnya menunjukkan bahwa yang dia maksud adalah wajib menggosok kedua kaki. Berbeda dengan anggota wudhu lain. Karena kedua kaki selalu berdekatan dengan pasir dan lain sebagainya. Sehingga dia mewajibkan menggosok kedua kaki agar kotoran yang menempel padanya dapat dihilangkan. Akan tetapi Abu Ja'far bin Jair rahimahullah mengungkapkan kalimat menggosok dengan membasuh. Sehingga orang yang tidak memperhatikan perkataannya menyangka bahwa yang dia maksudkan adalah wajib menggabungkan antara mencuci kedua kaki dan membasuhnya. Sehingga pendapat tersebut diriwayatkan seperti itu. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama fikih yang mempermasalahkannya. Dan dia berhak diberi uzur. Karena tidak ada faedah dari menggabungkan antara mencuci dan membasuh. Baik diawali dengan mencuci maupun diawali dengan membasuh. Karena membasuh masuk di dalam mencuci. Tetapi yang sebenarnya diinginkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah adalah apa yang aku sebutkan tadi. Selanjutnya, aku juga memperhatikan perkataannya. Dan ternyata dia berusaha untuk menggabungkan antara dua bacaan tersebut. Yaitu firman Ta'ala wa arjulikum dengan jar yang diatafkan kepada membasuh, yaitu menggosok, dan wa arjulakum dengan nasab diatafkan kepada mencuci. Maka dia mewajibkan kedua-duanya membasuh dan mencuci, guna menggabungkan antara bacaan yang nasab dan bacaan yang jar. Dulur-dulur siman, telah lalu disebutkan dalam hadis Amirul Mukminin Utsman, Amirul Mukminin Ali, Ibnu Abbas, Muawiyah, Abdullah bin Zaid, dan Ashim, dan Al-Miqdad bin Madi Yakrib radhiyallahu anhum bahwa Nabi SAW mencuci kedua kakinya di dalam berwudu. Baik satu kaki, 2 kali maupun 3 kali sesuai dengan perbedaan riwayat-riwayat mereka. Di dalam hadis Amir bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW berwudu lalu beliau mencuci kedua kakinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah wudu yang Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW pernah kami tinggalkan di dalam suatu safar,
yang kami lakukan. Lalu beliau menyusul kami, dan saat itu waktu sholat telah benar-benar sempit, yaitu sholat asar. Lalu kami pun berwudu. Dan ketika itu kami membasuh kaki kami, dan beliau menyerukan dengan suaranya yang lantang, "Sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit-tumit yang terdapat ancaman neraka." Celakalah bagi tumit-tumit terhadap ancaman neraka. Demikian halnya yang tercantum dalam hadis kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, "Sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit-tumit terhadap ancaman neraka." Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'in radhiyallahu anhu bahwa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah bagi tumit-tumit dan telapak kaki terhadap ancaman neraka." Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Al-Hakim rahimahumullah dan isnadnya sahih. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi tumit-tumit terhadap ancaman neraka." Imam Ahmad rahimahullah kembali meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat pada kaki salah seorang dari kami, ya semisal seperti sebesar lempengan dirham yang belum sempat dia cuci, maka beliau bersabda kepadanya, celakalah bagi tumit-tumit terhadap ancaman neraka. Adapun sisi pendalilan dari hadis-hadis tersebut sudah sangat jelas, karena sesungguhnya jika kewajiban kedua kaki adalah dibasuh atau boleh membasuh kedua kaki tanpa harus dicuci, pastilah beliau tidak akan mengancam orang yang meninggalkannya. Karena sesungguhnya membasuh tidak mencakup seluruh bagian kaki. Bahkan yang dilakukan padanya adalah seperti yang dilakukan pada membasuh sepatu khuf. Demikianlah yang diarahkan oleh Imam Ja'far bin Jarir rahimahullah terhadap orang-orang Syiah. Muslim rahimahullah juga telah meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum bahwasanya ada seseorang berwudu dan menyiksakan seukuran kuku pada kakinya yang belum terkena air. Lalu Nabi SAW melihatnya seraya beliau berkata, "Kembalilah kamu dan perbaikilah wudumu." Al-Baihaqi rahimahullah telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi SAW dalam kondisi telah berwudu, namun dia masih menyisakan seukuran kuku pada kakinya yang belum terkena air. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, "Kembalilah kamu dan perbaikilah wudumu." Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah rahimahumullah. Isnadnya jayyid. Dan para perawinya adalah thiqah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan dan sebagian istri-istri Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW ada melihat seseorang mengerjakan sholat sedang pada punggung kakinya terdapat kilatan seukuran dirham yang belum terkena air. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya agar mengulang wudu. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah dan dia menambahkan dan sholat. Isnadnya jayyid, kuat dan sahih. Selanjutnya, di dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu berkaitan dengan tata cara wudu, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau menyela-nyela di antara jari-jari kaki.
Al-Sunan meriwayatkan dari hadis Lokit bin Sabrah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang wudhu. Maka beliau bersabda, sempurnakanlah wudhu, sela-selakanlah antara jari jemari, dan sungguh-sungguhlah dalam beristinsak, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Amr bin Abasah radhiyallahu anhu telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku pernah berkata, wahai Nabiullah, ajarkan kepadaku tentang wudhu. Maka beliau bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mendekatkan air wudhunya, lalu dia berkumur-kumur, beristinsyak dan beristingsar, melainkan dosa-dosanya akan berjatuhan dari mulut dan lubang-lubang hidungnya berbarengan dengan air itu ketika dia beristinsar. Lalu dia mencuci wajahnya seperti yang telah Allah perintahkan, melainkan dosa-dosa wajahnya akan berjatuhan dari ujung-ujung janggutnya berbarengan dengan air itu. Lalu dia mencuci kedua tangannya sampai dengan ke siku, melainkan dosa-dosa kedua tangannya itu akan berjatuhan dari ujung-ujung ruas jari-jarinya. Lalu dia membasuh kepalanya, melainkan dosa-dosa kepalanya akan berjatuhan dari ujung-ujung rambutnya berbarengan dengan air itu. Lalu dia mencuci kedua kakinya sampai dengan mata kaki, seperti yang telah Allah perintahkan, melainkan dosa-dosa kedua kakinya akan berjatuhan dari ujung-ujung jarinya berbarengan dengan air itu. Lalu dia berdiri, memuji dan menyanjung Allah dengan pujian yang layak untuknya. Lalu dia sholat 2 rakaat, melainkan dia keluar dari dosa-dosa seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Abu Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Amr, perhatikanlah kembali apa yang kamu katakan. Apakah kamu benar-benar telah mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang itu benar-benar akan diberikan itu semuanya? Maka Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, wahai Abu Umamah, umurku telah tua, tulangku telah lemah, dan ajalku pun telah mendekat. Apa kepentinganku untuk berdusta atas nama Allah Ta'ala dan atas nama Rasulullah SAW? Jika aku tidak mendengarnya dari Rasulullah SAW kecuali hanya 1, 2, atau 3 kali, mungkin patut aku ragukan. Akan tetapi aku sungguh telah mendengarnya 7 kali, atau bahkan lebih dari itu. Isnad hadis ini sahih dan dia tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dan dari jalur yang lain, dan di dalamnya disebutkan lalu dia mencuci kedua kakinya sampai yang telah Allah perintahkan. Jadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran memerintahkan mencuci kedua kaki. Dari sini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dari hadis Abu Khair dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mencipratkan air di atas kedua kakinya yang ketika itu sedang memakai sandal, lalu beliau menggosok-gosok keduanya. Yang dimaksud, akan tetapi kaum Rafidah, orang-orang Syiah, menyelisih hal tersebut tanpa ada sandaran, melainkan disebabkan oleh kejahilan dan kesesatan mereka. Padahal itu semuanya telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang larangan nikah mut'ah. Akan tetapi mereka tetap menghalalkannya. Demikian halnya ayat mulia tersebut menunjukkan tentang kewajiban mencuci kedua kaki, ditambah dengan perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan secara mutawatir yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia tersebut. Akan tetapi kaum Rafidah, dalam hal ini orang-orang Syiah, tetap menyelisihi itu semuanya, padahal mereka tidak memiliki dalil yang sahih berkaitan dengan perkara tersebut. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.